Halo sahabat Lavender, balik lagi sama Kak Saat. Kali ini UGM, jatahnya Universitas Gadjah Mada. Gimana nih untuk teman-teman yang kemarin udah ikut SNBT, udah ngerjain, udah berusaha semaksimal mungkin, tapi kalau pengen masuk UGM masih ada jalur lain nggak ya? Kalau teman-teman yang udah ngerasa, kayaknya harus coba nih, dari sekarang nih kita cek gimana masuk UGM. Kalau teman-teman baru ngelihat ini setelah pengumuman, ya nggak apa-apa, kita cek aja deh. Nah, UGM itu punya beberapa jalur masuk untuk masuk PTN, yang untuk masuk ke UGM-nya sendiri. Yang pertama adalah UM-UGM jalur prestasi atau menggunakan nilai rapot dan prestasi. Yang kedua adalah UM-UGM yang CBT atau Computer Based Test. Jadi tesnya menggunakan komputer, tapi ada di lokasinya nggak dari rumah, nggak online. Computer Based Test berarti harus datang ke tempat ujiannya. Tempat ujiannya ada di beberapa kota, yaitu Kupang, Balikpapan, Pekanbaru, Medan, Makassar, Jogja, sama Jakarta. Kita mulai dari mana ya? Dari yang nggak pakai tes dulu deh. Pasti teman-teman udah ngerasain kemarin tes SNBT, lelah, capek, udah belajar banyak. Gimana kalau masuknya yang nggak pakai tes dulu, yang nggak pakai tes aja deh gitu. Ternyata ada dari UGM yang menggunakan tanpa tes, yaitu penelusuran bibit unggul tidak mampu (PBUTM), kemudian penelusuran bibit unggul yang berprestasi, dan yang terakhir adalah penelusuran bibit unggul wilayah afirmasi daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Nah, 3T itu tertinggal, terdepan, dan terluar. Penyelenggaraan kegiatan Tridharma UGM, yaitu PBU afirmasi dan 3T. Nah, itu ada 3 cara masuk UGM tanpa tes ya, untuk yang selain SNBP tentunya. Jadi ada 4 sebenarnya, tapi ada 3 ini. Kapan jadwalnya? Jadwalnya adalah mulai daftar bisa mulai hari ini, kalau teman-teman kapan nontonnya ini, sampai 12 Juni. Jadi sehari sebelum pengumuman SNBT, teman-teman harus selesai pendaftaran UM-UGM berprestasinya. Pengumumannya di 24 Juni, jadi nggak terlalu jauh tuh dari pengumuman SNBT. Nah, ada tes keterampilan untuk teman-teman yang lolos seleksi administrasi, baru nanti ujian lagi ke 9 Juli. Jadi nggak semuanya murni nilai rapot atau prestasi ya, tapi juga ada beberapa tes keterampilan khusus untuk jalur atau program studi yang ditunjuk tertentu. Kita mulai dari yang beda nih adalah 3T dulu nih. Mungkin dari teman-teman yang dari daerah tertinggal, terluar, atau terdepan itu gimana sih cara daftarnya? Tapi kita cek dulu, kenapa teman-teman yang boleh masuk ke 3T ini, yaitu nggak semua daerah itu boleh daftar. Kayak teman-teman yang dari DKI Jakarta itu nggak bisa nih daftar ke paket 3T ini, karena ya tadi cuma untuk daerah yang tertinggal, terluar, dan terdepan. Di DKI ini nggak termasuk di salah satu di antaranya gitu. Nah, semua kayaknya dari semua provinsi ada 29 provinsi aja yang masuk, dan ada beberapa kabupaten kota. Ini listnya ada, teman-teman bisa download aja, cek info semuanya di umugm.ac.id untuk prosedurnya atau lokasinya di mana aja. Bisa cek SK-nya, SK perguruan tinggi, Tridharma perguruan tinggi itu ada di halaman yang 3T itu di syarat khususnya. Jadi nggak di semua daerah ada di situ. Kayak misal dari Aceh, kan itu udah paling ujung baratnya Indonesia ya, tapi di sana cuma ada 2 kabupaten kota yang boleh daftar. Kayak di paling ujungnya lagi, Papua Tengah, cuma dari Mimika. Sedangkan kayak di Papua Pegunungan tuh banyak tuh. Ada berapa nih? Hampir 10 kabupaten kota yang boleh daftar. Nah, kemudian yang lainnya lagi, daerah tertinggal, ini beda lagi nih. Ini masih tadi daerah terluarnya aja ya. Jadi ada daerah wilayah afirmasi, terus kemudian daerah tertinggal, kemudian yang terakhir adalah daerah
terdepan dan terluar, yaitu di Maluku, Nusa Tenggara, Papua Barat Daya, sama Papua Selatan. Nah, untuk teman-teman yang ternyata udah masuk nih ke dalam kabupaten kota tersebut, tapi pengen daftar, gimana caranya? Teman-teman harus cek program studinya harus sesuai dengan rencana pengembangan keunggulan daerah masing-masing. Jadi taunya dari mana ya, teman-teman nanti akan diminta kelengkapan dokumennya adalah salah satunya rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, rekomendasi pengurus daerah ke Kagama, dan Pemda. Kagama tuh apa? Kagama tuh keluarga Gajah Mada, jadi alumninya UGM. Jadi ada beberapa surat-surat yang perlu ditandatangani, ada surat kesanggupan penanggung biaya, surat rekomendasi kepala sekolah, tadi surat kepala dinas pendidikan. Kemudian teman-teman juga diminta ngumpulin piagam sertifikat kejuaraan prestasi di tingkat nasional, daerah, atau apapun selama di SMA dan SMK. Yang utama sih pasti rapot teman-teman juga harus kumpulkan tuh dari situ. Jadi ada beberapa dokumen yang lumayan banyak, ada 6 dokumen, lebih tepatnya 6 dokumen ini teman-teman harus cari tanda tangannya juga, nggak sekedar dari orang tua ataupun dari tetangga gitu ya, tapi harus dari pengurus daerah, pengurus kepala dinas pendidikan, dan sebagainya. Itu untuk 3T. Nah, untuk yang bibit unggul berprestasi ini mirip sama Japresnya UI, atau jalur prestasinya UI. PBU itu cuma untuk teman-teman yang punya kejuaraan di level nasional ataupun internasional terutama. Jadi cuma boleh buat finalis, juara 1, juara 2, atau juara 3 dalam kompetisi internasional. Dan kompetisi internasional juga nggak boleh sembarangan kompetisi internasional, karena di sini ditulis internasional, olimpiade di informatika, matematika, fisika, biologi, sama kimia. Kemudian ada juara 1, 2, 3 dari kejuaraan nasional, juara 1 tingkat provinsi. Provinsi aja boleh di juara 1 dan harus direkomendasikan oleh sekolah, dan juga dia adalah 25% tertinggi atau terbaik di kelasnya. Jadi kalau teman-teman ada 40 siswa satu kelas, jadi harus 10 besar ya. Nggak boleh kurang dari itu. Kalaupun kalian misal juara fisika, tapi karena nilai lainnya jelek, jadi teman-teman kayak peringkat 12 gitu dari kelas, ya tetap gak bisa ikut PBU ini gitu. Kemudian ada klaster olahraga dan seni. Ini juga juara 1, 2, 3, 4, bahkan 5 boleh untuk kejuaraan internasional, tapi rapotnya harus tuntas, dibilang. Jadi dia nggak minta 25% terbaik, yang boleh minimal 50%. Jadi kalau tadi juara 12, peringkat 12 di kelas masih bisa ya, kecuali kelasnya cuma 10 orang atau 12 orang, jadi kan dia paling buncit. Nah, jadi harus 50% terbaik di kelas atau 60% siswa terbaik di kelas kalau juaranya juara nasional atau kejuaraan olahraga internasional. Jadi ada syarat-syarat tertentu untuk siapapun yang boleh daftar ke situ. Kalau klaster IPTEK, klaster olahraga seni, ini termasuk teman-teman yang juara di MTQ atau lomba keagamaan ya, mungkin baca MTQ berarti baca kitab keagamaannya di Quran, di Islam, atau di di agama lain misalkan ada, itu juga boleh didaftarkan. Dan juga teman-teman bahkan yang ikut teater, juara-juara lomba fotografi, paduan suara, seni suara, itu juga boleh didaftarkan. Jadi PBU ini kalau dari Kasat ya, PBUB punya UGM ini lebih luas jangkauannya daripada Japresnya UI sih. Jadi lebih luas nih, lebih kemungkinan terbuka untuk teman-teman yang udah punya sertifikat tapi kemarin belum diterima di SNBP terutama. Jadi bisa untuk didaftar di PBU ini. Nah, portofolionya tapi ada cara-cara untuk ngirimnya, atau tadi rapot, surat rekomendasi, dokumennya dulu ya, dari rapot, surat rekomendasi dari kepala sekolah, surat kesanggupan biaya, surat kesanggupan aktif di UKM, ini beda ya, dan berprestasi untuk UGM. Jadi teman-teman diminta daftar dan sanggup untuk bisa berprestasi untuk UGM, nggak cuma ya daftar terus nanti di kampus diam-diam doang. Jadi teman-teman harus ikut banyak aktif di UKM
berdasarkan prestasinya teman-teman gitu. Ini juga ada video portofolio untuk klaster olahraga dan klaster seninya. Jadi teman-teman diminta untuk ngasih lihat video-video ketika teman-teman ada di perlombaan ataupun juga video keterampilan, demo keterampilan aja. Kayak misalkan di sini dibolehkan karena untuk keolahragaan ya. Jadi mungkin demo kalian mungkin misalkan juara lompat jauh atau lomba apa gitu-gitu, teman-teman kalau nggak punya footage-nya, videonya, teman-teman bisa rekam ulang untuk dikirim ke UGM gitu. Ini ada dokumen-dokumennya juga banyak nih, ada beberapa dalam bentuk PPT yang terus dibuat ke video. Template file PowerPoint-nya ada, bahkan ada banyak beberapa halaman-halamannya ini harus diisi. Ini untuk olahraga, seni juga sama, jadi semuanya harus ada video-videonya, misal ada seni menggambar ataupun kriya misalkan, yaitu harus ada video-videonya gitu, video kegiatannya. Kalau portofolio fotografi ini juga ada temanya bahkan. Kalau fotografi ada tema gambar 1, ngomongin tema demonstrasi atau kecelakaan lalu lintas atau kebun binatang. Ini ada gambar suasana dapur. Nah, ini ada video penjelas dan ada diminta bikin video penjelasan pembuatannya gitu. Panjang ya. Ternyata ya, karena tadi ini UGM ini nggak mau asal-asalan lah untuk menerima mereka yang berprestasi. Jadi misal dia berprestasinya di kelas 10, terus 11-12 sudah nggak ikut lagi. Sebenarnya kan bisa ikut karena bisa didaftarkan. Nah, tapi kenapa nggak ikutnya kan pasti udah nggak berprestasi lagi, ada alasannya. Nah, itu bisa disertakan dalam videonya, demo kegiatan, misal olahraganya, demo kegiatan seninya atau fotografinya, itu ada disediakan di situ. Semuanya harus dikirim maksimal 12 Juni, 21 Mei sampai 12 Juni, jadi cuma seminggu doang nih waktunya mempersiapkan itu semua. Tapi nanti kalau untuk teman-teman yang klaster olahraga dan seni yang lulus itu akan ada tes keterampilannya sendiri. Nah, itu untuk UMUGM yang PBUB. Ada lagi penerusan bibit unggul untuk yang teman-teman tidak mampu. Nah, untuk teman-teman yang tidak mampu ini beda nih syaratnya sama yang PBUB tadi. Karena untuk yang tidak mampu ini syaratnya adalah teman-teman yang penting punya juara 1 tingkat provinsi, juara 1, 2, 3 tingkat nasional boleh, atau juaraan internasional. Direkomendasikan 25% siswa terbaik di kelas, terus semuanya juga lolos KKM dari semester 1 sampai semester 5. Dan ini nggak banyak kelengkapan dokumen lainnya, tapi teman-teman harus punya surat keterangan penghasilan dari orang tua, kartu keluarga, kemudian kartu Indonesia Pintar atau KIPK atau kartu keluarga sejahtera, itu disebutkan. Tapi atau kartu ini nih, program keluarga harapan, itu kan banyak ya teman-teman yang udah punya itu, tapi nggak boleh pakai surat keterangan tidak mampu, karena kita tahu surat keterangan tidak mampu kan bisa mendadak bikin ya di kelurahan atau di kecamatan gitu. Tapi kalau PKH, KIP atau KIPK itu kan semuanya udah ada seleksi dari dinas masing-masing. Semuanya sama dikumpulkan sampai paling akhir di 12 Juni. Jadi ini mungkin agak lebih cepat, terutama untuk teman-teman yang udah tahu, orang tuanya udah punya itu semua gitu. Nah, untuk yang dari kepala desa, tadi udah semua ya. Jadi semuanya sertifikatnya, prestasinya, dan juga rapot-rapotnya itu dikumpulkan untuk bisa didaftarkan di PBU tidak mampu ataupun PBU berprestasi, ataupun tadi untuk daerah terluar, tertinggal, dan terdepan gitu. Nah, cukup untuk yang pakai tanpa tes. Untuk teman-teman yang mungkin selama SMA-nya biasa-biasa aja, kayak Kasa juga sebenarnya dulu biasa-biasa aja, nggak sampai menang juara internasional atau juara nasional atau juara provinsi. Saya bisa nggak Kak? Masih bisa nggak Kak untuk daftar UGM? Bisa, karena masih ada yang jalur tes, yang jalur ke-4 sebenarnya. Jalur tes atau UM UGM CBT dari UGM.
Nah, itu mulai daftarnya udah dari kemarin tuh sampai 7 Mei 7 Mei untuk yang Jakarta. Nah, yang masih dibuka adalah untuk pendaftaran di lokasi Yogyakarta dan Makassar. Teman-teman masih boleh daftar sampai minggu depan, 27 Mei 2024. Jadi, teman-teman tadi karena tempat tesnya banyak, yang masih dibuka tinggal di Jogja dan Jakarta. Nah, tapi gimana tesnya kapan? Tesnya di Jogja tuh 11 sampai 14 Juni. Jadi sebelum pengumuman SNBT sampai 2 sampai 4 Juli. Nanti ada lagi batch 2-nya di 2 sampai 4 Juli. Kalau untuk yang di Jakarta itu 30 Juni sampai 4 Juli 2024. Nah, untuk yang di Jakarta ini mungkin bentrok sama SIMAK UI tapi yang kelas internasional. Jadi teman-teman kalau memang masih pengen ikut kelas internasional, mudah-mudahan kalau bisa jangan ambil yang di Jakarta, ambil yang di Jogja aja gitu. Nah, UMGM CBT ini pendaftarannya gimana? Ada syarat-syaratnya? Enggak, syaratnya cuma 2 sih. Yang pertama adalah teman-teman anak SMA atau kelas 2024 atau udah lulus, lewat paket C juga boleh, maksimal 2 tahun. Jadi 2022, 2023, 2024 yang boleh daftar. Dibuktikan pakai ijazahnya juga. Dan yang kedua adalah teman-teman punya skor UTBK SNBT. Jadi skor UTBK SNBT-nya ini juga masuk dalam perhitungan kemungkinan teman-teman lolos atau enggak nih untuk di UMGM CBT. Tapi nggak apa-apa, tenang aja. Nggak dibilang sih berapa persen kemungkinan lolosnya lewat kombinasi antara nilai UTBK sama UGM CBT-nya. Tapi yang jelas UGM CBT ini menggunakan ujiannya beda nih daripada UM yang lain. Kalau kemarin UI itu pakainya skolastik, ITB cuma matematika dan fisika. Untuk UMGM lengkap. UMGM adalah ujian paling lengkap, materi ujian paling lengkap yang ada di 2024. Yaitu apa? Yang pertama, mereka dibagi dari kelompok saintek, sosum, dan kelompok campuran. Untuk teman-teman yang mau masuk jurusan saintek, ya kayak kedokteran, teknik, MIPA, dan sebagainya, itu akan dites untuk ikut TKA Saintek, Fisika, Kimia, Biologi, dan Matematika IPA, MAFIKIBI. Kemudian ada Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris, kemudian tes potensi akademik. Jadi sebenarnya Matematika Dasar, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris nanti akan dites di semua klaster, baik itu Saintek, Sosum, sama campuran, kemudian TPA-nya juga. Tapi untuk yang beda klasternya akan ada TKA Saintek, TKA Sosum, yaitu sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Kemudian ada kelompok campuran. Kelompok campuran itu dites dua-duanya. TKA Saintek dites, TKA Sosumnya juga dites. Jadi paling komplitnya komplit. Ini sama aja kayak SNMPTN atau SNMPTN ya, tahun 2011, tahun 2021. Persis masih pakai sistem seperti itu gitu. Mungkin ini pasti akan jadi hambatan buat teman-teman kelas 12 yang sekarang. Mungkin kalau gap year udah belajar dari kemarin ya, tapi apalagi kalau gap year 2022, gap year 2023 ya, gap year 2023 itu bahkan udah nggak ngalamin sama sekali nih TKA Saintek ataupun Sosum. Nah, kalian pasti akan ngalamin kelambatan untuk belajar di sini, atau mungkin ya kesulitan lah untuk belajar di sini. Tapi tetap tenang aja, untuk di Bimbel Lavender sih sekarang ada program khusus untuk masuk UGM CBT, yaitu program tembus UGM CBT 2024. Itu pembelajarannya mulai dari 26 Mei ini sampai ke 30 Juni. 30 Juni kan hari hampir terakhir-terakhirnya ya untuk teman-teman yang ambil ujian di Jakarta gitu. Ataupun di
Jogja. Di Jogja masih ada sampai beberapa hari berikutnya. Nah, pembelajarannya itu mulai dari 26 Mei sampai 30 Juni, belajarnya setiap hari, Senin sampai Minggu. Ada 4 sesi belajar, semuanya dipelajari, dibagi dengan 2 kelas. Ada kelas Saintek dan kelas Soshum. Nggak mesti 2 kelas sih, tergantung nanti satu kelasnya juga maksimal paling 10 orang. Jadi, maksudnya dua grup Saintek dan grup Soshum. Kalau teman-teman memang pengen masuknya Soshum, ya nanti ada grup Soshumnya. Kalau pengen masuk ke kelompok Saintek, ada kelompok Sainteknya. Belajarnya konsep dari materi, dia ajarin lagi dari rumusnya, dari basic-basicnya. Karena teman-teman kan udah sebulan nggak belajar Saintek ataupun Soshum, jadi kita awali lagi gitu. Kemudian ada belajar pembahasan soal-soal juga yang lebih prediktif dan lebih terarah. Jadi konsepnya juga nggak semua konsep dipelajarin karena waktunya cuma 1 bulan lebih sedikit, 1 bulan 4 hari, 5 hari. Dan untuk pembahasan konsepnya cuma fokus ke materi-materi yang dimungkinkan ditanyakan di UMUGM CBT 2024 nanti gitu. Jadi siap-siap untuk teman-teman yang mau UMUGM CBT tadi, ya walaupun ujiannya masih lumayan lama, tapi itu cuma lewat beberapa hari dari pengumuman SNBT. Jadi teman-teman diharapkan ya udah hilang semua keinginan untuk sedih-sedihnya dulu atau menerimanya dulu. Yang penting bisa langsung ujian di tanggal-tanggal yang udah disebutin tadi, bisa 11 sampai 14 Juni, 2 sampai 4 Juli, atau 30 Juni sampai 4 Juli terakhir ya berarti.